Tes masuk. Masuk pakai kamera.
Halo, ada ya? Ada. Tes. Nah, ada nggak Dil? Sepi banget berarti ya? Halo teman-teman. Tes suara, tes. Mana kameranya Dil? Masuk. Mana kamera lu? Mana lagi nih gas? Kok di stop Dil? Coba gas di reminder gas, di screenshot aja gas. Gas di screenshot dikirim di grup, pengen dimulai nih. Halo, gimana nih teman-teman yang sudah hadir dari mana aja nih? Teman-teman yang udah hadir dari mana aja silakan absen. Absen guys. Anjir Bagas, muka gue lagi kayak gitu gas. Muka gue lagi merem gas. Dari Pasuruan. Mas Abdillah ngantuk Mas Abdillah. Mas Abdillah ngantuk Mas Abdillah. Ngantuk sedikit yang join. Hah? Ngantuk sedikit yang join. Gak ada suaranya lu Dil. Tes. Gue ada nggak? Ada. Hah? Ada. Iya suara lu nggak ada. Masa? Iya nggak ada. Coba Serius? lu back dulu. Coba diatur dulu. Coba lagi. Tes. Settingan kali Dil. Enggak. Nih nggak masuk.
Gak masuk suara lu. Tes. Gak masuk. Tes, tes. Coba di audionya coba. Di Tes, tes. audio, Tes, tes, tes. setting dulu audio coba. Tes. Masuk gak? Nggak ada. Setting. Suara Mas Abdillah ada nggak? Ada tuh. Ada. Suara Mas Abdillah ada nggak? Ada. Ada dua-duanya. Iya ya, tapi gue nggak ada suara lu. Sepi banget guys yang nonton guys. Cuma 6 orang guys. Cuma 6 orang doang. Ya, mulai aja, Boy. Eh, Buka. cuma 6 orang doang gimana? Mau ditunda. Nggak ada yang ngisi list juga, Lid. Ya udah langsung aja dari komen siapa yang mau di Lanjut kali ya, lanjut. siapa yang mau di apa? Dibedah dashboardnya. Udah dashboard. Oke, kita buka ya, Dile. Pertama kita ucapkan salam ya buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua yang udah menghadiri webinar pada sore hari ini. Ya walaupun sepi kita tetap gas aja ya. Mungkin lagi pada sibuk kali ya, sibuk rebahan nih. Nggak ngiklan. Ya, walaupun nggak banyak yang join, tetap kita harus tetap jalanin webinarnya. Suaranya apa? Oke. Nah, sebenarnya kayaknya salah paham ya penyampaiannya ya. Penyampaian webinar di grup. Ya, sebenarnya di webinar kali ini sebenarnya kita ingin ngebantu teman-teman. Nah, teman-teman tuh nge-share dashboard, terus kita kasih masukan itu apa kurangnya, apa yang harus diperbaiki. Ya bukan share dashboard kita sebenarnya gitu. Pengennya sih langsung aku langsung kita ini ya Dil ya, langsung bedah dashboardnya member gitu ya. Kalau misalkan ini kan temanya kan main lab ya, teman-teman yang iklan main lab itu kita bantu dashboardnya gimana cara optimalnya gitu. Sebenarnya gitu, bukan bukan bedah dashboard kita, tapi bedah dashboard teman-teman dan kita kasih saran dan masukannya, solusinya, terus kita bantu gimana teman-teman bisa dapat CPR murah gitu. Mungkin salah penyampaiannya salah di grup ya. Edil. Mas Abdillah ngomong, Mas Abdillah. Bukannya salah, tapi Pikirin apa Mas Abdillah? banyak yang salah paham. Banyak yang salah paham. Terus Ya udah, gimana jadinya? Ada yang mau di-share gak? Ininya, dashboardnya teman-teman nih. di sini mungkin ada yang jalan di TikTok main lab-nya. Itu bisa share advertiser ID-nya dan juga nanti kita invite di webinar di invite ya Mas Abdillah ya. Betul. Teman-teman di invite terus cerita nih pengalaman iklannya dari awal gimana ya terus sampai dengan sekarang udah berapa lama nih iklan main lab gitu. Nah mungkin teman-teman di yang hadir ada yang mau share dashboardnya itu kita coba bantu koreksi bareng-bareng ya Mas Abdillah ya. Betul, maaf Boy. Ya silakan yang mau
join di webinar kita. Nanti aku invite via link ya. Teman-teman bisa join bareng, terus kita bahas bareng-bareng untuk dashboardnya ya. Dan ini juga nggak ada ini sih, ada rekaman ulang ya. Teman-teman yang mau share dashboardnya, yang lagi ngiklan main lab di TikTok, itu bisa apa chat di kolom komentar, nanti kita bantu ya. Ya Mas Abdillah ya. Betul betul. Gimana? Teman-teman ada yang mau ini nggak? Oke. Mungkin kalau belum ada yang nge-share, aku coba share dashboard kita dulu kali, Dil. Oke, boleh Bang Apoy. Nih, di nanti aku share dashboard aku ya, dashboard aku dan juga dashboardnya Mas Abdillah gitu, biar teman-teman lihat. Dan teman-teman kalau yang mau pengen dibantu nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini gue dulu, Dil. Iya. Gue dulu. Oke. Ntar lu ya. Kita kok gue muter ya? Ntar teman-teman. Mana Dil? Share. Oke, nanti kita buka tanya jawab ya buat teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Ini kelihatan ya, ini dashboard dari TikTok Ads aku ya. Nah, hari ini kebetulan iklannya nggak terlalu banyak teman-teman. Karena kemarin udah lumayan juga ngiklannya. Budgetnya juga udah banyak, produk lain juga udah nge-spend banyak. Jadi main labnya juga hari ini agak nggak terlalu banyak juga. Ya, cuman 700 lah teman-teman ya. Ini bisa cek. Aduh, nge-lag ya guys. Nah, kalau segini kelihatan nggak? Teman-teman coba di ketik komentar. Kelihatan nggak tadi? Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak Dil? Ada yang balas nggak Dil? Lu bisa lihat komen Kelihatan, nggak? kelihatan. Hah? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, nah ini iklan hari ini ya teman-teman ya. Tanggal 9 Desember. Ya. Ini aku nge-spend di 700.000, 730, kemudian mendapatkan konversi 16, dan juga CPR di 45.000 ya, 45.000 ya teman-teman. Nah, kalau hitungannya kan teman-teman mungkin ada yang paham dan juga beberapa masih belum tahu ya. Gambaran dulu. Nah, di sini kan ada spend ya. Spend ini kan 730.171 ya. Nah, ini kan dibagi 16 konversi kan, teman-teman. 16 konversi. Maka dihasilkan 45.000 per kontaknya, kan. Nah, harga jual Menlab serum 2 ya.
kan teman-teman udah tahu ya semua ya, harganya itu di 2 paket ya. Paket 1 di 139.000, paket 2 di 199. Nah, kalau teman-teman minta rekomendasi produk, Haraka yang paling lagi kenceng ya, ini Manlab. Ya, ini 139, beli satu gratis satu, 199. Nah, misalkan nih ibaratnya, yang closing itu setengahnya gitu, 50%, ada 8 ya. 8 ini, ya misalkan kan HPP itu, kalau yang 1.000 itu kan teman-teman dapat harga 18.000 kan. Nah, 18.000 ini ya, ini misalkan ya 139 dikurangi 18.000. Ini bersih ya teman-teman, ini udah dikurangi harga bersihnya ya, gitu. Nah, 121 ini ya, ini kalau 8 orang ini beli paket satu semua ya, beli paket satu semua misalkan. Karena nggak semua satu apa dalam satu hari closing itu nggak mungkin satu paket aja gitu. Ada juga beberapa paket dua gitu ya. Ini aku contohkan ini yang paket satu aja. Ya, ini nominalnya 968 ya. Nah, 968 ini dikurangi di iklan ya, di iklan ini 730,17. Nah, kalau 10%-nya berapa tuh Mas Abdillah? Kenapa Pak Boy? 70.000. 70.000 ya. Ntar aku coba kalkulator. 730, 171 dikali 10%, teman-teman. Nah, ini 73.000 ya. Nah, berarti kan ditambah nih, ditambah sama ini biaya iklannya 171 ya. Nah, ini kan. Nah, ini kita kurangin 803 ya. Nah, jadi teman-teman nge-spend 700 ya. 730 dan closingnya setengahnya ya. Setengahnya itu juga paket satu semua dan juga udah dikurangin harga beli atau HPP. Nah, ini bersihkan teman-teman. Gitu. Makanya kalau CPR 45.000 ya, kalau semakin turun semakin murah makin bagus teman-teman ya. Nah, ini aku juga rata-rata sih CPR-nya kalau untuk main lab ya ini di 42.000, 40 ribuan ya, sampai dengan 50.000. Makanya aku sering bilang ke teman-teman batas CPR-nya itu 40.000 sampai 50.000. Kalau teman-teman harga HPP-nya di eh, 18.000 gitu. Ya, kadang ada yang beli 500, ada yang beli 100 ya. Nah, ini maka akan disesuaikan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya konversinya ya. Ada beberapa konversi, ada yang 9.000, ada yang 46.000, ada yang 35.000 ya. Ini kemarin ya, ini kemarin. Nah, ini nge-spend 1,5 teman-teman ya. 1,5. Di sini juga ada beberapa campaign yang nyala ya dari varian ya. Apa budgetnya ya? Nge-spendnya ada 500, 400, 300, 1,5 teman-teman dan dapat 38,4 CPA-nya di 42.000. Oke, nah kalau cara mainnya ya gimana ya cara mainnya ya di sini teman-teman bisa lihat ya ini no limit semua ya. Ini no limit ya. Kalau aku pribadi ya ini aku pakai bid semua teman-teman nih. Ini ya bid semua ya. Semua. Nah, ini ada yang 8.000, ada yang 10.000, ada yang 36 varian ya konversinya ya. Nah, ini budgetnya ini di 2 juta ya, 2 juta dan juga bidnya di 50.000. Karena kadang aku suka sampaikan ya ke teman-teman
coba aja budgetnya di 2 juta dan juga bidnya 50 ribuan gitu. Dan setiap advertiser tuh beda-beda teman-teman ya. Cara mainnya ntar Mas Abdillah beda lagi ya. Mas Abdillah ya. Iya Bang Apoy, bisa beda-beda tiap advertiser. Nanti caranya Mas Abdillah teman-teman bisa lihat juga. Cara aku boleh teman-teman lihat juga ya. Nah, kalau satu campaign ini di sini ya, kita ambil konversi terbanyak ya. Nah, ini aku ambil konversi terbanyak ya. Nah, di sini aku sebenarnya tadinya ambil ad group yang winning nih, teman-teman. Di sini kan teman-teman bisa lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini kopian semua teman-teman. Ya, aku buat di Excel, mainnya di Excel. Ya, jadi langsung jebret, langsung banyak gitu. Dan ini pakai bit semua. Gitu. Dan di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau untuk satunya ini pakai interest semua. Ya, pakai interest semua nih. Nah, ini kita bisa cek, lihat edit ya. Interest mail gas ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, aku sekarang placementnya TikTok aja, yang nggak pakai Babe. Karena berdasarkan data, ya Babe mahal konversinya. Atau berita ya. Nanti nggak tahu Mas Abdillah. Oke. Nah ini ya ads kreatif ya. Tetap ya pakai Aco aku. Kalau iklan tuh pakai Aco terus. Kalau di Facebook itu dinamik namanya ya. Jadi bisa lebih dari satu video, bisa lebih dari satu es kopi. Gitu terus ke bawah. Ya lokasi di sini aku exclude ya. Kalau di sini kalau udah jalan nggak bisa dilihat teman-teman. Ya di sini exclude aku. Ya. Nah di sini aku targetnya mail. Ya mail dan 18 sampai 44 ya. 18 sampai 44 enggak dimentokin. Ya, di sini untuk interest dan behaviornya ini kadang aku ikut rekomendasi nih dari TikToknya ya, dari TikToknya. Nah, di gini ya. Ini kadang aku ngikutin rekomendasi dan aku lihat nih interest apa nih yang direkomendasikan ya. Nah, aku pilih biasanya menambahkan ininya ya, beauty and personal care. Jadi kan ini sebenarnya kan cabang-cabangnya ya. Kalau teman-teman bisa lihat nih ke bawah ini, ya di sini ada apa nih? Others lah yang lain. Di sini kalau kita checklist beauty itu semuanya langsung ya. Ini ada hair care juga nih, ya. Oke, nah itu jadi aku pakainya interest teman-temannya mainnya ya interest. Nah ini budgetnya di 2 juta dan juga bidnya ini di 51.972 ya. Kadang-kadang aku nih adopt ya. Adopt ini yang disesuai rekomendasi aja. Mainnya kadang dia berubah gitu teman-teman. Kadang kita masang 40.000 awalnya, terus dia berubah nih bidnya. Nah bidnya kalau emang lagi masih masuk, kita sesuaikan aja gitu. Kalau aku gitu ya. Nah kita bisa lanjut lagi ke ads-nya, bagian ads ya. Bagian ads kita edit. Nah bagian ads ya. Tadi ada nanya kalau nggak salah caption gitu ya. Nanti kita coba bantu jawab. Sebentar teman-teman nge-lag ya. Laptopnya nge-hang guys. Nah ini ya. Nge-lag. Halo?
Emang nggak ada ini ya suaranya ya? Di sini ada kedengeran. Kedengeran di sini. Kedengeran ya? Ah, Sekarang jelas gak? jelas mungkin suaranya aja di agak kencengin, boy. Oh, oke. Oke, nah terus di bagian ads-nya ya. Nah, di sini aku biasanya bikin iklan nih. Ini pakai 9 video ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat di sini 9 video ya. Nah, ini dari mana aja? Ya, biasanya aku dari from library. Kan awalnya kan split test ya. Nah, split test. Kita ngetes nih video mana yang bagus. Gitu kan. Video mana yang bagus. Nanti kita sort nih di sini nih. Ini kita bisa sort by konversi terbanyak ya. Nah, ini ya. Nah, di sini konversi terbanyak. Nah, ini kita bisa pakai nih. Ya, teman-teman ya. Bisa select berdasarkan konversi terbanyak. Karena ini udah 10. Ini aku hapus dulu ya. Nah, ini ya. Oke. Karena apa? Apa, Dil? Nah, ini kita bisa select nih. Ya. Iklan-iklan yang memang konversinya bagus lah atau paling banyak ya. Nah, kalau video yang seperti ini sekarang teman-teman ini udah nggak bisa ya, karena instan ya nih. Kalau teman-teman lihat ya, ini yang di LP main lab-nya nih. Nah, ini udah nggak bisa nih. Ya, ini udah nggak bisa nih. Makanya nggak aku select. Nanti gara-gara satu video aja reject, itu iklannya jadi terkendala, nggak bisa jalan semuanya. Makanya lebih baik nggak usah dipakai. Gitu. Nah, ini bisa diselect, teman-teman. Ini ya. Ini 9 video ya. Nah, untuk apa? Untuk ads copy-nya bebas sih sebenarnya. Untuk caption ya, teman-teman boleh pakai 5, 3, 4 gitu ya. Yang ini aja yang apa? Kalau teman-teman mau nggak mau pusing mikirin ads copy, itu teman-teman bisa kunjungin top ads saja. Ya nih, misalkan nih aku coba top ads. Nah, di sini aku coba campaign ini ya, campaign konversi, kemudian cari main lab gitu ya. Main lab. Nah, kalau teman-teman nggak mau mikir-mikir SCOP ya, ini bisa di copy. Ini teman-teman bisa mouse-nya diarahin aja ya. Nah, ini nih, ini SCOP-nya nih. Nah, pilihlah SCOP yang memang sesuai dengan polis ya, ads polis. Nah, kalau diskon up to 50%, buy one get one, ini udah nggak bisa nih ya. Karena apa? Karena diskonnya di sini nggak 50% gitu. Itu bisa kedetek. Itu bisa reject. Kalau teman-teman bikin copy diskon up 50%. Kenapa dia bisa lolos? Karena ini iklan lama, teman-teman. Kalau iklan yang baru teman-teman buat seperti ini, aku jamin reject gitu ya. Terus kalau emang bahasa Indonesia, bahasa Indonesia aja, nggak usah dicampur bahasa Inggris gitu. Karena itu nanti reject. Oke. Nah, makanya pilih aja yang memang berkaitan ya dan juga sesuai polis atau sesuai aturan
dari TikTok-nya. Nah, teman-teman bisa screenshot ini, boleh pakai Adscopy aku boleh, ya. Teman-teman catat screenshot ini boleh. Dipoto aja nggak apa-apa. Terus video yang winning yang mana aja tadi aku kasih ya. Ini ya, video winning yang ini ya, yang kalau teman-teman sering lihat di TikTok nih. Terus ini ya. Terus ini skincare ampul, terus mana lagi ya? Ini nih. Ada semua kok di apa namanya? Di marketing kit ya, ada semua. Nah, kalau untuk call to action aku pakai satu aja. Ini kan sebenarnya bisa nambah ya, teman-teman ya, bisa 3 ya. Kalau aku sendiri pakai satu ya. Dan apa? Call to actionnya shop now. Ya, dari 9 video, 4 ads copy dan juga satu call to action. Nah, nanti ini yang akan dioptimalkan oleh ad groupnya ya, ad group dari TikToknya gitu. Ini ya, karena kita ngaktifin ini teman-teman. Nanti jadi kalau misalkan iklan yang memang nggak apa ya, nggak presentasinya nggak tinggi, dia nggak akan jalan gitu. Nggak akan jalan nih. Misalkan ini kan inaktif gitu ya. Karena kan emang iklan aku lagi mati kan. Nah, ini nanti dia akan otomatis kita nggak bisa matiin nih, teman-teman. Nggak bisa matiin iklannya. Gitu ya. Nah, gitu aja teman-teman. Nah, sekarang aku pakainya sekarang Bit semua teman-teman. Nggak berani pakai CBO sekarang. Ini teman-teman bisa lihat ini Bit semua. Jadi kalau misalkan aku nih ya, misalkan nih teman-teman dapat konversi nih, ya dapat konversi. Ini misalkan ya, ini aku coba ambil contoh ya, yang konversi. Ini aku select nih teman-teman, aku select. Nah ini masuk ke ad group. Nah ya, masuk ke ad group. Ini di select lagi nih, yang dapat konversi, gitu ya. Yang dapat konversi, teman-teman bisa select. Nah ini ya, ini kemudian biasanya aku ekspor. Ya aku ekspor. Nunggu ya. Nah ini biasanya aku ekspor, terus aku bikin iklannya di Excel, gitu ya. Bikin iklannya di Excel. Nah ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ini campaign yang aku ekspor dan juga targeting yang bagus, yang dapat konversi. Ya, ini campaign ID-nya aku hapus ya. Karena itu satu syarat ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau ekspor import ya. Banyak banget yang nanya ini ya, caranya gimana. Itu udah ada semua di grup di Ecors ya. Itu ada semua. Nah, di sini campaign ID dan juga ad groupnya dihapus teman-teman karena itu salah satu syaratnya. Nah, biasanya ini aku filter nih. Ini aku filter Z to A ya. Jadi ke filter gitu teman-teman. Nah, syaratnya lagi kan nggak boleh sama ya. Nama campaign itu nggak boleh sama. Jadi kita harus ganti ya. Ini kita harus ganti. Teman-teman terserah ya namanya apa. Yang penting campaignnya namanya nama baru. Jadi ngebacanya gini ya. Jadi di sini ada satu campaign, kemudian 2 ad group teman-teman. Yang 6 ini ad groupnya dalam satu campaign gitu ya. Jadi satu campaign itu berisi 2 ad group gitu ya. Nah kalau kita mau buat lagi, misalkan campaign yang sama, yang berbeda, cuman beda nama aja, tapi targetingnya sama, diganti aja namanya ini ya. Nah ini aku bisa ganti lagi. Ini biasanya targeting yang winning-winning aja gitu ya kalau udah dapet. Nah ini aku ganti lagi. Kan cuma satu campaign ya, berarti kita gantinya cuma kali aja gitu ya. Ini sorry ini 7, ini 10. Nah kalau udah winning-winning sih biasanya aku udah cukup teman-teman. Cukup. Nah teman-teman bisa schedule di sini juga.
Kalau mau startnya dari misalkan teman-teman buat iklan, terus startnya pengen subuh-subuh itu bisa di schedule juga di sini ya. Dan juga di sini teman-teman bisa edit anggaran ad groupnya juga di sini. Oke, kalau aku sih udah oke ya 2 juta dan juga ini mana tadi ya bitnya. Nah ini bitnya udah oke juga ya 50.000. Nah kalau sudah ya sudah. Jadi kan ini sebenarnya tadi aku ngambil dari yang ini ya, yang winning-winning aja yang dapat konversi ya. Nah, ini sudah cukup sebenarnya atau masih aman nih? Oke, ini ya. Kita import. Campaign name already exist. Kita coba ganti dulu deh. Ini kita coba ganti satu ya. Satu karena udah tersedia teman-teman ya. Satu ya. Kita save. Oke, wak. Kita re-upload. Oke, kita re-upload. Nah, ini kalau aku cara mainnya gini, apa di import yang winning-winningnya lagi. Terus dijalanin. Kalau mau scale up ya, kalau teman-teman mau 2 campaign, 3 campaign aja cukup sebenarnya. Gitu ya. Nah, ini kan ada start time ya. Nah, start time ini kan dia minta apa namanya? Karena kita campaign sebelumnya itu mulainya di jam yang berbeda, di sini bisa di otomatis aja teman-teman. Diotomatisin aja gitu. Biar menyesuaikan dengan sistem. Ya, ini aku import. Mana nih? Nah, ini kita nunggu ya. Nah, ini finish ya. Finish. Oke. Kalau kita refresh ya. Kita refresh nih. Ini kita refresh. Nah, ini udah ada masuk ya. Coba kita cek date created. Kita ambil waktu yang paling baru. Ini ya. Ini campaign kita udah ada semua. Ini teman-teman bisa enable. Ya tadi sorry kita salah ya. Harusnya campaign statusnya diganti on ya. Gitu. Nah, biasanya aku cara mainnya seperti itu, teman-teman. Pakai bit semua sekarang. Gimana, Mas Abdillah? Mau ada yang Gimana Bang disampaikan? Poy? Beres? Beres. Oke, siap. Jadi gimana? Mau yang saya juga cara mainnya ya? Share Mas Abdillah. Oke. Sekalian deh. Ini tadinya karena nggak ada yang mau ini ya, share dashboard kan. Ya Tadinya kita mau harusnya share evaluasi dashboard dashboardnya teman-teman. teman-teman yang masih ada mungkin bingung atau kurang, kita bantu kan, kita lihat. Tapi karena nggak ada, jadi ya kita juga jadi ya sekarang. Oke, sebentar saya share screen. Muncul nggak Bang Apoy? Mana? Oh belum gue tambahin. Dah tuh. Udah, oke. Sebelumnya sorry teman-teman ya tadi sedikit ngomong soalnya lagi kurang enak badan. Agak Suaranya lemes. jelas gak, Dil? Jelas. Coba teman-teman suaranya Mas Abdillah ada nggak?
Jelas ya? Di lu jelas kan? Di lu jelas, Boy? Apa? Di lu jelas? Di gue nggak ada suaranya, tapi di temen-temen tahu deh ada suaranya nggak? Masa? Coba tes, teman-teman. Coba komen. Halo? Coba teman-teman suaranya ada Aman, nggak ya? aman. Aman, aman. Siap. Aman ya? Nah, jadi ini ya teman-teman ya, dashboard iklan TikTok Menlab saya. Untuk sekarang kita juga ngiklan di TikTok aja dan masih belum di Facebook karena tadi ya satu kan Facebook lagi banyak peraturannya dan gampang ame juga FP-nya gampang ame gitu kan. Dan kita juga udah sempat coba sih di Facebook ya, Bang Apo ya. Cuma Hmm. memang belum dapat gitu. Jadi bagusan di TikTok untuk Menlab teman-teman. Makanya yang belum coba di TikTok, cobain main di TikTok. Dan untuk cara mainnya, kalau saya ya teman-teman. Jadi seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kalau saya kebanyakan pakai beat teman-teman ya. Kayak yang Bang Apoy kan, kalau Bang Apoy ya beat semua ya. Kalau saya nih campur juga teman-teman, ada yang beat, ada yang low cost, ada yang CBO. Jadi pertama kan tentunya bikin beat dulu. Ya contoh misalkan saya mau tes konten ya, tes konten video nih. Berarti kan bikin satu campaign, ya pakai beat dulu kan awal beat misalkan 30.000 sampai 40.000 misalkan. Nah, misalkan nggak jalan, ya pakai beat tadi nggak jalan, spendnya itu baru saya naikin dulu beatnya. Misalkan tadinya 30 ke 40 atau ke 50. Misalkan nggak jalan juga atau mahal gitu ya, atau nggak jalan lah. Contoh nggak jalan. Nah, itu supaya saya kan masih penasaran ya konten itu bagus apa enggak gitu kan. Ya kita gimana mau tahu bagus apa enggak ya kan kalau nggak jalan gitu. Nah, makanya yang nggak jalan tadi saya coba pakai CBO atau lowest cost. Biasanya sih lowest cost dulu. Ya sebelum dipakai CBO saya pakai lowest cost dulu supaya dia jalan dulu aja. Jadi jalan ketahuan konten ini bagus apa enggak gitu kan. Nah, misalkan udah bagus, misalkan di lowest cost bagus ternyata jalan dan CPA-nya murah. Nah, baru nanti dipakein CBO nanti. Jadi dibuat campaign lagi, dibuat CBO nih kayak gini nih contohnya CBO ya. Ini udah budget 1 juta, cuma hari ini lagi mahal ya teman-teman ya CBO. Jadi yang hari ini lowest cost nih ada satu murah ya 27.000 dan bid pada nggak jalan ya, yang jalan cuma satu ini aja nih, juga baru dapat satu teman-teman. Dan untuk hari ini memang saya nggak iklan banyak sih karena kemarin kan udah banyak sama kayak Bang Apoy udah spend banyak dan ternyata masuknya itu banyak kan malam teman-teman kemarin ya. Jogja masakan banyak masuknya malam dan kan tadi jadinya si CS-nya kan nggak keburu follow up kan ya. Jadi ya tadilah closing rate-nya di bawah 50% kemarin. Nah, makanya sekarang saya sedikit iklannya untuk si CS nanti mengejar closing rate yang kemarin gitu. Jadi yang ad kemarin di follow up lagi. Nah, jadi nanti biar hari ini ketutup gitu, teman-teman. Nanti teman-teman juga boleh kayak gitu ya. Jadi misalkan iklan hari ini mahal nih misalkan ya, atau closing rate-nya kecil ya. Nah, besoknya itu boleh di stop dulu iklannya atau dikurangin iklannya gitu. Jadi biar biaya yang kemarin itu ketutup teman-teman ya. Apalagi yang kotaknya udah banyak kan ya. Kecuali yang kotaknya masih dikit ya, kontak-kontak si CS nih masih dikit, itu kalau kita saranin sih ya iklanin dulu aja. Jadi fokus banyakin kontak dulu. Nanti kalau udah banyak kontak, nanti kan ada aja tuh yang order ya kan dari repeat atau dari yang baru tertarik gitu kan. Nah, kalau untuk cara mainnya tadi ya teman-teman ya, pertama untuk tes konten kan bikin ini kayak gini nih, ini kan tes ya. Tes nih. Jadi kan channel yang di Telegram itu kan video main lab itu kan update terus.
Nah itu kalau kita sih saranin buat campaign tiap hari. Jadi tiap ada konten yang baru kita cek kan, nah kayaknya bagus nih kan. Nah itu kita tesin, kita bikin campaign. Ya caranya gitu ya biar tahu itu bagus apa enggak kan. Kalau nggak dipakai kita kan nggak tahu itu bagus apa enggak. Nah terus kita bikin tes campaign ya kan, tes konten. Tadi pertama pakai beat, kalau misalkan nggak jalan dinaikin, coba naikin beatnya. Kalau misalkan nggak jalan juga, cobain ya low cost. Tapi jangan kebanyakan low cost ya, atau jangan kebanyakan CBO. Kayak gini, saya sih CBO 1 aja kan, terus low cost 3 ini. Jadi kalau misalkan nggak jalan baru dibikin low cost gitu. Awalnya kan beat dulu kan. Karena beat ya itu tadi resikonya ya nggak jalan atau lama spendnya gitu. Nah, untuk settingannya ya, settingan isiannya nih. Kalau yang low cost nih kayak gini nih. Ini yang murah nih ya contoh ya. Satu campaign isinya dua ad group ya. Satu itu no interest dan satu lagi interest gitu. Nah, untuk ininya isiannya saya pakai placement TikTok ya. Tapi ada juga yang placementnya dua. Placementnya dua, maksudnya dua itu ini nih. TikTok sama Babe yang ini ya, Babe dan aplikasi lainnya nih. Saya kadang pasang dua TikTok sama ini. Kadang bagus juga. Jadi kalau teman-teman mau coba ya dua placement ini, cobain. Deal. Kenapa Pakai Mas? itu tadi, pakai apa Babe juga katanya. Iya, kadang pakai. Ya Tapi kadang ini juga. aku juga pakai Babe. Jadi nanti teman-teman bisa dicobain ya, karena kan sekarang di Babe udah bisa pakai video juga ya, Bang apa ya? Jadi video juga muncul di apa aplikasi Babe ini untuk iklan TikTok. Nah untuk bawahnya ini saya komen dinyalain ya, karena kan ini ada ini nih ya saran dari TikTok ya, katanya membantu increase engagement and get better result for your ad. Jadi saya nyalain aja. Tapi nanti jangan lupa dibalas-balesin ya komennya. Kan sekarang udah bisa ngebalesin komen langsung di dashboard TikTok Ads Manager. Caranya ada di itu ya webinar ya. Mau apa ya? Nah, terus ini video download kalau mau dimatiin nggak apa-apa dimatiin supaya nggak ada yang bisa download ya. Terus ini dinyalain ya biasa creative tab ya. Ini supaya nanti di ad-nya itu bisa pakai banyak video dan pakai banyak caption gitu. Jadi supaya iklannya itu beragam gitu. Nah, terus untuk ini lokasinya ini Indonesia. Tapi ini saya ada pakai exclude ya sama kayak Bang Apoy. Iya Jadi tadi di harusnya sini nggak exclude muncul itu, ya. tapi Iya, kelihatannya Indonesia aja ya. ya itu kalau saya exclude yang jauh-jauh sama kayak Bang Apoy. Nah di Kayak situ apa kelihatannya Indonesia, tapi padahal exclude teman-teman ya. uh, Dan juga Mas Abdillah bisa dilihat itu gender dan umurnya juga sama tadi kayak aku. kayak Sulawesi, terus Kalimantan Utara, Papua, Maluku itu saya exclude. Kenapa? Karena satu kan karena ongkirnya mahal, ya jadi kebanyakan ngeluh ongkirnya mahal gitu kan customer. Dan juga untuk menghindari potensi retur ya teman-teman ya, karena kalau COD itu kan kalau jaraknya terlalu jauh atau ongkirnya jauh yang mahal, itu tingkat returnya itu tinggi. Jadi makanya kita batasin lah. Nah, terus untuk gendernya ya pria ya, karena main lab. Dan untuk umurnya saya kadang pilih yang dua ini dan juga kadang saya coba 3 ya. Jadi 18 sampai 34 ya, kadang 18 sampai 44 tuh saya coba. Kayak gini kan, saya coba dan ternyata hasilnya lumayan bagus. Nah, untuk interest ya, yang tadi kan awal pastinya no interest ya. Ini sama ya, settingan lainnya sama. Yang kedua ad group ini. Cuma dibedain yang satu ini interest. Nah, interestnya ini pakai saran dari TikTok. Nah, ini nih ada ya saran to reach more relevant user, try this 16 interest and behavior. Nah, jadi saya pakai ya saran dari TikTok. Nah, saran ini baru muncul itu biasanya kalau teman-teman udah iklannya udah berjalan ya, udah berjalan beberapa hari atau beberapa minggu. Nanti baru ada sarannya muncul. Jadi kalau untuk akun baru itu belum ada karena kan
saran ini muncul dari dari iklan kita kan, iklan kita yang kita sebelumnya pasang, TikTok kan nanti menilai kan. Nah, iklan kita ini kebanyakan dari interest mana nih ya. Nah, nanti TikTok bakal ngasih saran gitu. Jadi kita tinggal ini aja nanti, tinggal klik ya, yang saran itu nanti muncul semua. Nah, ini ada 13 ya. Jadi saran interest-interest yang kayak gini kan nggak ada ya kalau kita cari di apa di ini kan. Nah, ini kan nggak ada ya. Nah, jadi kalau di saran itu ada nih. Nah, kayak ini sampo, terus skin moisturizer ya. Jadi saya saranin coba pakai yang saran dari TikTok itu interestnya. Nah, ke bawahnya ini nggak usah. Terus untuk budget, untuk budget ini yang low cost ya. Sorry ini bit ya. Oh salah ini saya salah pilih campaign teman. Nah yang ini nih. Nah ini low cost ya. Low cost ini, nah kan saya pilih dua kan. Saya pilih dua, TikTok dan Babe. Terus video download saya matiin supaya nggak ada yang bisa download. Terus yang lainnya sama. Terus, nah ini muncul ya yang exclude. Nah jadi exclude daerah yang jauh-jauh. Terus umurnya nih 2, kadang saya pilih 3 range ini. Dan interestnya pakai yang suggest ya. Suggest dari TikTok. Terus ini nggak usah dinyalain. Nah kalau low cost jangan langsung gede dulu budgetnya teman-teman ya. Jadi awal itu 200.000 dulu atau 100.000. Saran dari TikTok kan 200.000 ya at least. Jadi saya coba 200.000. Jadi jangan langsung 1 juta ya, jangan langsung 500 karena kan ini low cost ya, nggak pakai bid. Jadi kalau dibudgetin gede di awal pasti dia langsung cepat untuk spendnya, dan ya kalau misalkan nggak bagus iklannya kan jadi boncos gitu. Jadi saya start 200.000 dulu. Nah ini pas di bid strategi baru pilih yang lowest cost. Jadi sama kayak CBO ya, kalau CBO kan tapi dia budgetnya di campaign. Jadi campaign yang mendistribusikan budgetnya kan kedua ad group ini contohnya. Kalau pakai lowest cost berarti dia budgetnya di ad set ya. Jadi per ad set ini ya 200 gitu loh. Jadi nanti sesuai, yang ini spend 200, yang ini spend 200. Kalau CBO kan dia nggak rata ya. Kadang yang ini 500, yang ini misalkan contoh budget 1 juta campaign CBO. Yang ini bisa spend 700, yang ini bisa spend 300 gitu kan. Kalau low cost dia budget di ad set dan baginya rata, itu spendnya itu rata. Nah ini harusnya ini saya naikin nih karena ini udah dapat 4 ya, 4 konversi dan CPA-nya murah. Nah ini juga 5 ya. Nah jadi naikinnya itu bertahap aja. Pertama kan start 200 ya. Kalau udah kelihatan bagus gini kan, kalau udah dapat 3 sampai 4, 5 konversi dan CPA-nya itu murah, itu teman-teman naikin bertahap ya dari 200 ke 300 atau ke 400 kayak gitu. Nah, ini contoh saya naikin 300. Kalau mau dua-duanya langsung diedit di sini ya, checklist dulu, edit budget. Nah, langsung di sini misalkan 300. Saya nggak mau naikin gede-gede ya kalau low cost karena takut ngelos nantinya. Jadi bertahap kecil-kecil aja. Jadi teman-teman nanti kayak gitu, misalkan low cost-nya murah nih, ya bagus. CPA-nya murah dan konversinya udah dapat 3 sampai 4 gitu. 3 atau 4 ya, lebih dari 3 atau 4. Nah, itu dinaikin budgetnya itu perlahan. Gitu, sambil dipantau terus ya. Oh ya, untuk ad-nya tadi kan ini kan iklan campaign test ya. Campaign test dan ternyata ada bagus ya, bagus. Dan nah untuk videonya ini saya pilih 5 ya, pakai 5 video yang beda-beda. Terus captionnya dibuat 5 juga. Ya, ini karena pakai tadi tuh yang kreatif tab-nya dinyalain, jadi bisa pakai 5 video dan 5 caption. Kalau nggak dinyalain nanti nggak bisa, cuma 1 doang. Jadi kita saranin untuk tes kayak gini ya. Jadi pakai 5 video, itu beda-beda videonya.
captionnya dibikin 5, terus call to action-nya ini dipakai yang standar, jangan yang dynamic. Kalau dynamic nanti nggak bisa buat diduplikat pakai yang Excel tadi tuh yang diajarin Bang Apoy tadi ya, yang seperti contohin tuh nggak bisa. Jadi syaratnya harus pilih yang standar kalau mau nanti bisa diduplikat gitu ya. Nah, pilih 3 ya. Biasa saya learn more, shop now, kontak us. Udah ya, kayak gitu settingannya. Nah, ini ada satu nih yang disapprove ya. Kayak ini nih. Nah, ini tinggal dihapus aja sih. Hapus, ya, save. Terus satu lagi tadi. Ya, ada yang reject juga nih kayaknya videonya. Enggak ya, yang di sini belum kedetek kali. Yang ini kan tadi reject ya video ini, tapi di headset yang satu lagi ini belum kedetek nih. Kadang gitu sih temen ya, kadang ada yang kedetek ya reject gitu, ada yang enggak masih lolos. Jadi selama masih lolos maksimalin aja gitu loh. Kalau udah kedetek reject ya dimatiin, dihapus sorry, atau diganti videonya gitu. Nah untuk kalau bit juga sama sih, sama ya, bikin 2 kayak gini, satu campaign 2 headset, interest sama no interest. Lalu juga untuk tes sama ya, videonya 5 kayak gitu. Nah untuk bit saya awal itu bit kan biasa 30.000 ya, 30. Nanti misalkan nggak jalan naikin 35, naikin 40 gitu. Nah, sampai 50 misalkan. Misalkan 50 nggak jalan juga, udah saya nggak berani naikin lagi tuh bitnya. Karena takut boncos ya. Kalau bitnya itu di atas 50 kan target kita tadi CPA 40.000 sampai 50.000 itu masih masuk ya. Masih masuk asalkan tadi closing rate itu harus di atas 50% atau 50% atau di atas 50% kayak gitu. Nah, untuk budget kalau pakai bit itu langsung digedein ya. Awalnya 1 juta, kalau saya biasanya 1 juta. Bit 30.000 misalkan, kan kalau saran dari TikTok kan 30 kali dari bit ya budget itu. Misalkan 30.000 kali 30 100, jadi saya bikin 1 juta misalkan. Misalkan belum jalan tadi atau lambat, saya naikin ya budgetnya, naikin, bitnya juga dinaikin, coba kayak gitu. Nah misalkan nanti ternyata murah ya, dapat si bit ini murah, dapat konversi, itu bitnya jangan diapa-apain kalau saya ya, bitnya jangan diapa-apain karena udah dapat yang segitu kan, tinggal bitnya aja sih kalau mau di scale up, bitnya dinaikin. Misalkan tadi 1 juta, naikin jadi 2 juta kayak gitu. Kalau budget sih kalau pakai bit itu gede-gede nggak masalah ya temennya, karena kan dia pakai bit. Yang pakai low cost ini nih yang harus sedikit-sedikit dulu. Yang CBO juga. Nah ini 1 juta ini karena ini rata-rata 7 hari ke belakang ini masih murah. Nah ini CBO nih ya, kalau saya 7 hari ke belakang, nah ini CBO yang 1 juta nih. Nah ini CPA-nya 38.000 ya. Makanya saya kalau di TikTok itu jarang mainin budget sih. Jarang mainin budget. Jadi kalau misalkan CBO-nya ini udah bagus 1 juta, saya udah menyalain pas awal segitu aja terus. Tapi waktu bikin pertama itu nggak 1 juta CBO ya, 500 CBO. Jadi kalau misalkan bagus baru naikin. Nah untuk yang hari ini kan ini spend 400 ya, dapat konversi 11. Nah CPO-nya ini 43. Nah ini masih bisa dibilang murah ya kalau main app itu. Ya jadi kisaran 40.000 sampai 50.000 lah ya. Sama ya Si tadi ya? CPA sama. Asalkan teman-teman yang HPP 18 ya, kita saranin ya HPP 18.000. Nah itu masih dapat tuh kalau misalkan CPA 40.000 sampai 50.000. Tapi misalkan HPP-nya mahal yang misalkan 20 berapa? 27.000. 27.000 itu dijaga aja CPA-nya. Jangan di atas 40.000. Karena kan tadi nanti ngaruh ke perhitungan kan.
Dan juga closing rate-nya itu harus 50% atau di atas 50%, nanti baru masuk dapat profitnya kayak gitu. 50.000 juga kadang masih bisa masuk masuk teman-teman. Ini kayak kemarin nih ya, yesterday nih saya iklan gede nih, 3 juta. Nah, konversi 59. CPA-nya 51 tapi masih masuk gitu karena tadi kan HPP 18 dan closing rate itu harus di atas 50%. Kayak gitu. Dan untuk oh ya untuk misalkan eh, nanti kan misalkan kalau di kita ya itu kan jam 10 atau jam 11 kan biasanya dimatiin tuh campaign ya kan. Nah, untuk nyalainnya lagi besok pas pagi besoknya nih nyalainnya tuh gimana ya? Berapa kan ada yang nanya tadi ya, berapa campaign nyalainnya? Kalau saya itu kalau nyalain di awal itu tergantung tergantung dari berapa campaign yang masih bagus rata-ratanya. Nah, makanya saya untuk nyalain awal saya lihat ke 7 hari ke belakang dulu yang rata-ratanya masih bagus nih. Misalkan ini nih, ini bagi saya masih dapat sih. Saya pengen nyoba lagi. Siapa tahu nanti bisa murah ya. 56 ini yang ini dicek di ini aja tandain di checklist. Ini nggak usah. Udah 60.000 kayak gini-gini. Nah, pokoknya yang masih rata-ratanya murah itu di checklist dipilih. Nah, baru nanti nyalain ya. Klik edit, enable. Nah, nanti kan nyala. Jadi gitu ya. Untuk awal pas pagi hari ini kan nyalain iklan itu sebagi mungkin kan dari saran kita atau subuh gitu ya nyalain. Nah, nanti lihatnya yang 7 hari ke belakang yang rata-ratanya masih murah dinyalain lagi. Karena iklan hari ini belum tentu besok itu sama gitu loh. Misalkan hari ini CPA murah nih, nah besok belum tentu masih murah kan, bisa aja besok mahal. Padahal sama. Ya teman-teman pasti mungkin ini kan ada yang ngalamin juga gitu ya. Jadi misalkan hari ini bagus nih, campaignnya nyala, jalan cepet gitu ya. Pakai bit tapi jalan gitu, terus CPA-nya murah. Nah ternyata besok malah nggak jalan gitu. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Traffic itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu kapan bagusnya, kapan jam waktunya itu bagus. Kadang ya gitu sih random kadang ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk nyalain lihat 7 hari ke belakang yang masih murah dinyalain rata-ratanya. Kayak gitu. Oke. Saya balikin lagi ke Bang Apoy. Oke, dari tadi kita udah dua-duanya share dashboard ya Mas Abdillah. Cara main aku dan juga cara mainnya Mas Abdillah, teman-teman bisa ikutin ya. Tadi kurang lebih juga sama hasilnya juga ya. 40 ribuan ya sampai 50 ribu lah. Tadi Mas Abdillah di 43, aku di 45 ya. Nah, dan juga sama juga targetingnya dan juga placementnya, caranya hit dan juga apa dan juga low cost ya Dil ya. Dan teman-teman Betul. juga placementnya bisa 2 di TikTok atau di Babe itu bisa juga, atau TikTok aja kemudian di exclude, dan juga targetingnya juga sama, aku dan Mas Abdillah male ya, dan juga umurnya dari 18 sampai 34 gitu teman-teman, dan juga pakai interest yang direkomendasi oleh TikTok gitu, dan juga mengambil video-video yang winning aja gitu ya. Nah, tadinya pengennya ngebedah dashboard teman-teman gitu buat nge-review bareng-bareng. Udah jalan berapa hari iklannya, terus hasilnya gimana gitu. Nah, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Mas Abdillah ya. Kita langsung aja ya tadi ya. Nih ada Mas Tangkas tuh. Dil, Mas Tangkas Dil. Kelihatan nggak Dil? Campaign atau ad groupnya dinyalain jam berapa Bang? Kalau aku dari pagi Mas.
Ya jam jam 8 pagi lah, jam 10 pagi kadang. Nggak terlalu pagi banget. Sebelum berangkat kerja aku nyalain. Kalau Mas Abdillah gimana? Kalau Mas Abdillah ini dari pagi banget, dari jam 1 malam, jam 12 malam dia masuk. Itu. Kalau aku nyalanya pagi. Learningnya cepet. Iya. Lagi nggak? Bang, kenapa kalau pakai interest risknya jadi lambat? Apakah bitnya kekecilan? Kalau interest, setahu aku nggak ngaruh di reach. Itu bisa di set bit dan juga anggarannya ya, dicek lagi. Kalau aku tadi mainnya di budget 2 juta, bitnya 50.000. Dan itu nggak mesti habis 2 juta teman-teman. Dan itu kadang cuman ratusan doang, nggak sampai 2 juta. Cuman buat memancing supaya ngerit saja gitu. Aku rekomendasi bitnya menyesuaikan TikTok sekarang. Karena pertama aku pasang 40.000, dia naik nih 50.000. Udah aku cek kan, aku lihat oh, kalau emang tawarannya masih masuk dengan CPR ya silakan teman-teman diikuti itu bisa. Ini nih Dil, ada yang nanya. Sebenarnya kalau di TikTok lebih penting kan caption apa video yang udah ada penjelasan baik dengan kalimat maupun dengan suara. Kalau di TikTok itu video paling penting. Ya, jadi TikTok itu all about konten. Jadi konten yang paling utama yang jadi pusat perhatian lah karena kan di TikTok itu kan yang muncul video semua ya kan. Dengan jelas satu layar full itu video gitu. Ya captionnya paling kecil kan di bawah ya, udah kecil di bawah kan. Nah, itu jarang dilihat biasanya. Jadi video dan kalau mau teks itu di videonya aja. Itu biar lebih apa ya, mancing perhatian lah. Jadi kekuatan utamanya itu di video. Jadi caption itu nggak terlalu pengaruh. Itu paling tadi yang aku sampaikan untuk apa caption ya sesuai dengan Hexpolis saja teman-teman ya karena kalau kita pakai dinamik satu es kopi aja yang nggak sesuai itu reject semuanya. Sekarang TikTok gitu, jadi nggak apa namanya nggak ada yang berjalan gitu, jadi stuck gara-gara reject itu doang gitu. Makanya yang sesuai tadi aja yang aku rekomendasi di Top Edge itu ambil aja yang memang sesuai dengan aturan. Gimana lagi? Ada pertanyaan teman-teman? Tadinya mau mau bedah dashboard teman-teman, tapi ternyata mungkin banyak yang salah paham kali ya. Mas Abdillah. Takut dicontek kali iklannya. Padahal ternyata kita ngebantu teman-teman. Kayaknya udah pada jago Bang Apoy. Udah pada jago sebenarnya, cuman nggak ngomong aja. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman silakan. Sepi juga ya 9 orang yang nonton. Ada lagi nggak yang mau nanya?
Emang ini Ben apa? Masa beda anjir. Oh, ayo teman-teman, nggak ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak? Gimana nih? Pada jalan apa nih? Produk apa? Main lab di TikTok apa di Facebook? Sekarang. Sekarang yang lagi Kalau paling powerful itu MATLAB loh. Ya emang apa ya? Yang paling paling viral. powerful, yang paling iya. Karena kan dia sama kayak Nature, jadi dari segi harga dan sama-sama serum gitu kan. Tapi ini yang buat cowoknya. Gimana teman-teman? Ada lagi nggak pertanyaannya? Kita mau tutup nih. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada deal. Gimana? Gak ada ya. Banyak yang udah jago kayaknya. Mm-mm. Ya udah nanti untuk kita jadwalin ulang lagi aja Bang Apo ya untuk apa Dashboard evaluasi nih, dashboard gitu kan. evaluasi dashboard ya. Jadulin ulang ya. Yang mau aja. Yang mau nanti bisa chat aku, yang mau dibedah dashboardnya bareng-bareng Hmm. ya, di chat. Nanti aku undang ke BM, terus kita evaluasi lagi. Atau Gitu. nggak usah diundang ke BM, bisa kita undang ke stream lihat aja nanti biar bisa Ya, presentasi. boleh. Teman-teman yang apa namanya? Nanti kita invite StreamYard live bareng dan juga share dashboard teman-teman gitu bisa evaluasi bareng. Oke, kayaknya udah ini ya, nggak ada yang nanya lagi Bang Apo ya. Oke, dah. Gimana Mas Abdillah? Oke, Oke, tutup aja. teman-teman, kita tutup aja ya webinar pada hari ini. Nanti kita akan ada lagi webinar berikutnya, beda dashboard lagi. Nantikan buat teman-teman yang lain ya, klub suhu. Nanti produk-produk lainnya juga akan menyusul dan juga Facebook ya, Mas Abdillah ya. Ada Hmm. juga Facebook, kita beda dashboard bareng. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menghadiri webinarnya dan juga eh, apa menyimak ya. Terima kasih buat teman-teman buat atas perhatiannya. Mas Abdillah gimana? Oke, Cukup terima ya? kasih teman-teman ya Ya. atas waktunya dan yang udah Kita pamit nyempetin undur diri ya. nonton live gitu kan. Oke, kita pamit ya Bang Apo ya. Oke, ya. Nah, Siap. Ya, kurang lebihnya mohon oke. maaf ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi